Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, mahasiswi Prodi Akuntansi Sektor Publik tahun 2023 akan membahas soal pertemuan 3, yakni soal PPh 22. Selamat menyaksikan. Transaksi pertama. Transaksi ini jatuh pada tanggal 1 dan diklasifikasikan ke dalam dua hal. Yang pertama ada pembelian ATK sebesar 2.331. Hal ini dikenakan PPh pasal 22 karena harga dasarnya yang mana sebesar 2.100.000 sudah melalui pembulatan itu melebihi 2 juta. Yang mana 2 juta ini merupakan nilai paling banyak untuk PPh dikecualikan. Cara menghitung harga dasarnya sendiri adalah 2.331.000 dikalikan PPN sebesar 11% dengan hasil 2.100.000. Lalu yang kedua ada pembelian ATK sebesar Rp2.022.000. Hal ini sudah termasuk PPh dikecualikan karena harga dasarnya yaitu Rp2 juta yang sudah melalui pembulatan yang mana pas dengan nilai PPh dikecualikan maksimal. Cara menghitung harga dasar pada yang ini adalah dengan dikalikan Rp2.022.000 dikalikan dengan 1,1% sama dengan Rp2 juta yang telah melalui pembulatan. Lalu ada transaksi kedua yang jatuh pada tanggal 3. Transaksi ini diidentifikasikan sebagai transaksi yang terkena PPh pasal 22. Hal ini dikarenakan transaksi merupakan pembelian barang yang mana termasuk ke dalam kriteria PPh 22. Lalu tertulis bukan dari dana BOS, juga transaksinya pun telah tercatat. Walaupun terbagi dua pembayarannya dan total dari salah satu pembayarannya kurang dari Rp2 juta, harga penentuan PPh pasal 22 ini dilihat dari harga awal yang mana sebesar Rp5 juta. Lalu selanjutnya ada transaksi ketiga yang jatuh pada tanggal 5. Transaksi ini diidentifikasikan sebagai transaksi yang tidak terkena pasal PPh 22. Hal ini dikarenakan pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas termasuk pengecualian dari pasal PPh 22. Voucher sebagai medianya tidak memengaruhi transaksi pengenaan pasal PPh. Tanggal 7, PPh pasal 22 tidak termasuk karena pembayaran tagihan listrik, telepon, dan voucher HP bukan termasuk dalam objek pemungutan PPh 22. Tanggal 9 dikecualikan karena pembelian materai yang merupakan barang-barang pos bukan termasuk ke dalam objek PPh pasal 22. Tanggal 11 dikarenakan PT perorangan merupakan UMKM maka dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dan minimal omset adalah 500 juta setahun. Tetapi Tuan Cecep menyerahkan surat pernyataan omset hanya 100 juta setahun sehingga tidak termasuk ke dalam PPh pasal 22. Tanggal 13, pembayaran tagihan catering sebesar 11 juta untuk makanan minuman dan 5.500.000 untuk jasa catering yang telah dipotong seluruhnya dengan pasal 23 karena transaksi tersebut termasuk jasa. Transaksi yang ke-8, tagihan pajak atas pesanan ke restoran 5.500.000 dikali 10% sama dengan 550. Transaksi 9, pada tanggal 17 dilakukan pembayaran tagihan sebesar 10 juta kepada CV Maju untuk tagihan fotokopi dan pembayaran sebesar 4 juta untuk pesanan spanduk. Pembayaran ini tidak termasuk dalam potongan PPh pasal 23 karena merupakan belanja jasa. Selanjutnya transaksi 10. Pada tanggal 19, pembayaran atas pembelian melalui marketplace berupa membler dengan total sebesar 11.100.000 termasuk PPN sebesar 11% menggunakan kartu kredit. Transaksi ini tidak termasuk PPh 22 karena menggunakan kartu kredit. Kartu kredit tidak termasuk ke dalam PPh pasal 22. Selanjutnya transaksi 11. Pada tanggal 21, membeli beras dan gula untuk disumbangkan kepada masyarakat dengan total harga masing-masing sebesar 20 juta dan 15 juta. Pada transaksi ini, pembelian beras sebesar 20 juta dikecualikan karena pengeluaran rutin, sedangkan gula 15 juta dikenakan PPh pasal 22. Selanjutnya transaksi 12.
pada tanggal 23 membayar tagihan atas pengadaan seragam melalui belanja langsung, pengadaan dan sistem informasi pengadaan sekolah sebesar 50 juta serta 5 unit air conditioner seharga 20 juta belum termasuk PPN dari PT Dingin melalui aplikasi e-katalog. Pada transaksi ini tidak termasuk PPh pasal 22 karena sudah dikenakan pajak dari pihak penerimaan penghasilan. C13. Pada tanggal 25 membayar tagihan atas servis AC kepada PT Jaya non-PKP dengan rincian tagihan sebesar 3 juta berupa spare part dan 1.500.000 berupa jasanya. Transaksi ke-13 ini membahas tagihan atas servis AC kepada PT Jaya non-PKP dikenakan tarif PPh pasal 22 untuk pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 huruf E yaitu 1,5%. Jadi, pada transaksi tersebut pembelian spare part sebesar 3 juta dikali 1,5% yaitu 45.000. Sedangkan jasa servis AC-nya sebesar 1.500.000 tidak terkena PPh pasal 22 karena bersifat jasa. Pada tanggal 27 menerima tagihan atas perbaikan atap yang rusak kepada PT Abadi yang memiliki NIB sebagai jasa konstruksi dan memiliki SBU atau sertifikat badan usaha kecil dengan rincian bahan bangunan sebesar 20 juta dan jasa konstruksi sebesar 10 juta dengan menggunakan surat perintah membayar langsung atau SPMLS. Transaksi di atas termasuk ke dalam PPh pasal 4 ayat 2 karena melibatkan pembayaran atas jasa konstruksi yang dilakukan oleh PT Abadi yang memiliki NIB dan SBU kecil. PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi termasuk pekerjaan konstruksi, jasa konstruksi termasuk pekerjaan konstruksi terintegrasi dan jasa konsultasi konstruksi. Pembahasan transaksi 15. Untuk yang A, untuk mencari nilai impor yaitu tarif dikali dalam kurung cost ditambah insurance, ditambah freight, ditambah bea masuk, ditambah bea masuk tambahan, tutup kurung dikali kurs. Untuk tarif yaitu sebesar 10%. Untuk kurs sebesar 10.000. Cost itu 100.000 US dollars. Untuk mencari insurance yaitu insurance dikali cost, jadi 5% dikali 100.000 yaitu 5.000. Untuk mencari freight juga 10% dikali 100.000 yaitu 10.000. Untuk bea masuk yaitu bea masuknya 20% dikali 100.000 jadi 20.000. Untuk bea masuk tambahan yaitu 10% dikali 100.000 yaitu 10.000. Jadi 10% dikali dalam kurung 100.000 US dollars ditambah 5.000 ditambah 10.000 ditambah 20.000 ditambah 10.000 tutup kurung dikali 10.000. Jadi hasil nilai impornya yaitu 145 juta. Untuk yang B, untuk mencari nilai impor yaitu tarif dikali nilai impor dikali kurs. Untuk tarifnya yaitu 0,5% dikali 100.000 US dollars dikali 10.000 jadi 5 juta. Transaksi 16. Transaksi pada tanggal 30 ini termasuk ke dalam pasal 22 karena transaksi ini termasuk ke dalam belanja barang. Untuk harga mobilnya menjadi 560.700.000, tidak termasuk PPN. Harga tersebut berasal dari 630 juta dikurangi dalam kurung 630 juta dikali 11% tutup kurung. Harga mobil ini tidak termasuk PPN BM, karena PPN BM tidak seperti PPN. PPN BM ini dikenakan hanya kepada dealer, bukan kepada pembeli mobil. Transaksi 17. Transaksi pada tanggal 31 ini termasuk ke dalam PPh pasal 22, karena transaksi ini termasuk ke dalam belanja barang, yaitu membeli sejumlah alat tulis kantor, serta total harga barang tersebut di atas 2 juta, dan harga tersebut tidak termasuk PPN. Oke, selanjutnya dalam pembahasan soal PPh pasal 22 ini, kita akan menghitung total transaksi yang dipungut PPh pasal 22 dan yang tidak dipungut dalam PPh pasal 22.
di mana yang dipungut dalam PPh pasal 22 berjumlah 8 transaksi dan yang tidak dipungut PPh pasal 22 berjumlah 13 transaksi. Selanjutnya, kapan batas waktu setor dan lapor jika belanja dari APBN atau APBD, UP, maksimal 7 hari setelah pembayaran, LS, hari yang sama dengan pembayaran, sedangkan belanja berasal dari APBDes, yakni paling lama sekitar 10 bulan berikutnya. Oke, mungkin cukup